Halo Sobat Chemistry, selanjutnya kita akan membahas mengenai koagulasi dan penstabilan koloid. Sebelumnya, apakah Sobat tahu apa yang dimaksud dengan koagulasi? Jadi, partikel koloid itu kadang-kadang mempunyai daya tarik yang kuat sesamanya, sehingga membentuk gumpalan padat. Nah, gumpalan itu yang disebut dengan koagulasi Sobat. Koagulasi dapat terjadi secara kebetulan atau disengaja. Apakah Sobat tahu bagaimana cara melakukan koagulasi? Jadi, koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara Sobat. Yang pertama dengan cara elektroforesis, yang kedua dengan cara pemanasan, yang ketiga dengan penambahan elektrolit, dan yang keempat dengan mencampur dua macam koloid. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara elektroforesis. Sebelumnya, Sobat sudah tahu belum bagaimana proses koagulasi dengan cara elektroforesis? Nah, mari kita bahas. Jadi, pada cara elektroforesis, koloid diberi arus listrik, sehingga partikel bergerak ke elektroda yang berlawanan muatannya. Dapat dilihat pada animasi, ion positif bergerak menuju elektroda negatif, dan ion negatif bergerak menuju elektroda positif. Akibatnya, partikel menjadi netral, yang akhirnya menggumpal dan mengendap di sekitar elektroda. Yang kedua, cara pemanasan. Sebelumnya, Sobat sudah tahu belum bagaimana proses koagulasi dengan cara pemanasan? Nah, mari kita bahas. Suatu koloid bila dipanaskan akan terkoagulasi, karena energi partikel menjadi lebih besar dan tabrakan sesamanya dapat membentuk ikatan dan akhirnya menggumpal. Contohnya pada koagulasi SOAS2-S3. Yang ketiga dengan penambahan elektrolit. Sebelumnya, Sobat sudah tahu belum bagaimana proses koagulasi dengan penambahan elektrolit? Nah, mari kita bahas. Koloid yang dapat menyerap ion akan terkoagulasi jika ditambahkan larutan elektrolit, karena menjadi tidak stabil. Contohnya pada koloid FeOH3 yang bila ditambahkan ion negatif seperti PO43-. Akibatnya, koloid menjadi tidak stabil dan terkoagulasi. Nah, yang terakhir nih Sobat, yaitu dengan mencampur dua macam koloid. Sebelumnya, Sobat sudah tahu belum bagaimana proses koagulasi dengan mencampur dua macam koloid? Nah, mari kita bahas. Jadi, jika dua macam koloid yang berlawanan muatannya dicampur, akan menimbulkan koagulasi. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya daya tarik listrik antara keduanya. Contohnya, koloid FeOH3 dengan AS2S3. Sekarang kita akan membahas mengenai penstabilan koloid. Jadi, koloid yang terkoagulasi atau mengendap dapat distabilkan loh Sobat. Nah, bagaimana ya caranya? Jadi, penstabilan koloid dapat dilakukan dengan cara dialisis dan dengan menambah emulgator. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama dengan cara dialisis. Koloid bermuatan akan stabil karena tolak-menolak antar partikel. Koloid jenis ini akan terkoagulasi jika dalam sistem terdapat ion yang muatannya berlawanan dengan muatan koloid, karena partikel koloid menjadi netral. Koagulasi ini dapat dicegah dengan mengeluarkan ion tersebut secara dialisis. Nah, yang kedua dengan menambahkan emulgator. Koloid dalam bentuk emulsi dapat distabilkan dengan menambahkan zat lain yang disebut dengan emulgator. Contohnya, jika air dan minyak dicampur akan membentuk partikel koloid minyak dalam air. Kemudian partikel itu bergabung kembali sehingga akhirnya air dan minyak memisah. Akan tetapi jika ke dalam campuran itu dilarutkan sabun, mengakibatkan partikel minyak tetap teremulsi dalam air.